Hai semua, teknologi sistem otomatis banyak digunakan dalam berbagai macam bidang, mulai dari bidang konstruksi, pertambangan, hingga kelautan. Untuk saat ini, sistem canggih ini mulai marak dipasang pada kendaraan dan alat berat seperti crane, hauling truck, bulldozer, bahkan pada kapal. Dan berikut ini adalah mesin dan alat berat berteknologi otomatis. Komatsu Autonomous. Autonomous Haulage System atau AHS merupakan pengendalian alat berat jarak jauh yang memanfaatkan sinyal dan bantuan GPS. Dengan sistem ini, memungkinkan operator untuk menjalankan alat berat tambang dengan jarak yang cukup jauh, bahkan hingga ribuan kilometer dari lokasi. Salah satunya adalah Komatsu dengan nama Komatsu Frontrunner Truck-nya. Komatsu Frontrunner Truck pada dasarnya adalah alat berat konvensional yang dimodifikasi dan diberi teknologi AHS sehingga dapat bekerja secara mandiri dan otomatis. Komatsu Frontrunner AHS ini sudah dikembangkan sejak lama, yaitu sejak tahun 1990. Dengan sistem ini, terbukti dapat meningkatkan produktivitas hingga 15% dan dapat bekerja selama 24 jam non-stop. Selain itu, haul truk yang terpasang AHS ini juga dapat mengurangi waktu perawatan sebesar 13% serta membuat roda lebih awet sampai 40%. Salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Komatsu adalah Suncor. Pada salah satu pertambangan pasir minyaknya, alat berat yang digunakan sudah menggunakan teknologi canggih ini. Truk yang terpasang AHS akan berjalan sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan, dan pergerakan truk akan diawasi oleh operator khusus. Untuk saat ini, Suncor secara bertahap akan menerapkan teknologi ini ke semua alat berat di pertambangannya. Dalam prosesnya tersebut, Suncor akan membutuhkan waktu sekitar 6 tahun dan membutuhkan sebanyak 150 haul truk AHS. Selain Komatsu Frontrunner AHS, Komatsu juga membuat prototipe Komatsu Autonomous Vehicle atau AHV. Truk ini dipamerkan pada Main Expo Internasional pada tahun 2016 yang lalu di Las Vegas, Amerika Serikat. Prototipe truk tanpa sopir ini dapat mengangkut muatan hingga 230 ton dan memiliki bentuk yang berbeda dari model Komatsu lainnya. Serta pada prototipe ini memiliki 4 elektrik motor yang dipasang di setiap sudut haul truk serta dapat dikontrol secara terpisah. Kemudian truk ini juga memiliki teknologi The Big Four yang membuat truk AHV ini dapat bekerja pada kondisi jalan yang sangat ekstrim sekalipun. Pelabuhan peti kemas tercanggih. Pelabuhan Qingdao, Cina, merupakan salah satu pelabuhan peti kemas yang sudah memiliki sistem canggih dan full autonomous. Pada pelabuhan peti kemas ini, menggunakan sistem buatan Amerika yaitu Navis, beberapa alat canggih di tempat ini diantaranya adalah automated gantry crane. Gantry crane pada pelabuhan ini dapat bekerja secara otonomus menggunakan sistem N4 TOS. Truk peti kemas yang tiba di pelabuhan akan berhenti di tempat yang telah ditentukan, kemudian secara otomatis akan mengangkat kontainer pada truk. Dengan adanya sistem ini, akan dapat menghemat waktu proses pengangkatan dan peletakan kontainer ke atas truk dari 30 menit menjadi 13 menit atau dapat menghemat waktu hingga 50%. Selain itu, pelabuhan ini juga merupakan pelabuhan peti kemas pertama di dunia yang menggunakan sistem Smart Air Rail Container Transport pada tahun 2021 yang lalu. Sistem ini merupakan rel otomatis untuk mengangkat kontainer yang memiliki panjang 620 meter dan ketika selesai nanti total panjangnya menjadi 9,5 km. Smart Air Rail Container ini bekerja seperti sistem pada kereta gantung. Nantinya menggantikan sistem konvensional yang menggunakan truk dalam mengangkut kontainer. Dengan menggunakan penggerak berdaya listrik, sistem ini dapat mengurangi polusi dan kebisingan pada sekitar lingkungan. Dan jika dibanding dengan menggunakan truk, Smart Air Rail Container ini juga mampu mengurangi jumlah penggunaan energi lebih dari 50%. Kemudian alat berikutnya di pelabuhan Qingdao adalah Automated Guided Vehicle. Automated Guided Vehicle atau AGV merupakan kendaraan yang berguna untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Salah satu perusahaan terkenal yang memproduksi AGV ini adalah Konkrend dari Finlandia. Beberapa di antaranya sudah menggunakan tenaga baterai listrik berjenis lithium-ion. Penggunaan AGV ini dikarenakan ramah lingkungan, konsumsi energi yang sedikit, mengurangi biaya perawatan, serta dapat mengurangi tingkat kebisingan.
Untuk AGV generasi baru yang menggunakan baterai lithium-ion terbukti lebih efisien daripada AGV sebelumnya, serta waktu pengecasannya juga 4 kali lebih cepat. Sunvic Automine. Sunvic Automine merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan peralatan untuk pertambangan bawah tanah dengan teknologi autonomous yang berasal dari Swedia. Dalam pertambangan bawah tanah, Sunvic membuat loader LH514 yang dapat bergerak dengan dikendalikan oleh operator pada ruangan khusus. Loader ini berbobot 38 ton dan memiliki daya angkut hingga 14 metrik ton. Dilengkapi dengan mesin berdaya 256 kW dan memiliki kecepatan maksimum hingga 32,7 km per jam. Sebelum digunakan dalam pertambangan bawah tanah, hal pertama yang dilakukan yakni membuat mapping dengan alat mapping solution. Mapping solution ini dipasang di atas kendaraan yang berfungsi sebagai 3D scanner, dan setelah itu alat tersebut akan men-scan semua area pertambangan bawah tanah. Data dari mapping solution ini kemudian akan memetakan terowongan bawah tanah yang selanjutnya digunakan dalam loader LH514. Saat sampai di lokasi, loader dikendalikan secara manual oleh operator untuk membawa bebatuan tambang, dan selanjutnya setelah selesai membawa bebatuan, loader kembali pada mode otomatis, bergerak mandiri sesuai jalur yang telah ditentukan. Tujuan penggunaan Sunvic Automine ini adalah agar operator dapat bekerja secara aman, karena kondisi tambang bawah tanah sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Selain itu, penggunaan Sunvic Automine ini juga untuk meningkatkan hasil produksi tambang, serta loader dapat digunakan bekerja selama 24 jam non-stop, sehingga nantinya akan membuat produksi tambang dapat meningkat hingga 5 kali lipat. Kapal tanpa awak. Baru-baru ini, Cina meluncurkan kapal tanpa awak yang bernama Zhuhaiyan. Kapal ini merupakan kapal induk dengan kecerdasan buatan atau AI yang pertama di dunia. Kapal Zhuhaiyan memiliki panjang 88,5 meter, lebarnya 14 meter, dan draft kapal 6,1 meter. Tujuan dibuatnya kapal ini adalah untuk observasi laut, riset penelitian kemaritiman, serta untuk perawatan turbin angin di offshore. Kapal ini memiliki bobot 2.000 ton yang dapat bergerak dengan kecepatan rata-rata 13 knot. Dikabarkan kapal ini dapat membawa lusinan kendaraan tak berawak, termasuk drone hingga kapal selam. Kapal ini asli buatan lokal, mulai dari sistem tenaga, sistem propulsi, sistem intelijen, dan sistem pendukung operasi, semuanya dikembangkan oleh Cina sendiri. Dan pada akhir tahun 2022 ini, kapal Zhuhaiyan ini diharapkan dapat menyelesaikan uji coba lautnya. Selain Zhuhaiyan, Cina juga membuat kapal tanpa awak kelas 100 ton yang semuanya merupakan buatan Cina sendiri. Dikabarkan kapal tanpa awak tersebut sudah menyelesaikan uji coba lautnya pada tanggal 7 Juni tahun 2022. Kapal ini memiliki sistem autonomous navigation dan teknologi intelijen kabin, serta juga dilengkapi dengan sistem tenaga yang terintegrasi. Dengan sistem tenaga terintegrasi ini, dapat membuat kapal tanpa awak ini dapat beroperasi dalam kecepatan rendah. Proyek kapal tanpa awak ini dikembangkan sejak tahun 2015 yang lalu, dan kapal ini dibuat dengan tujuan agar dapat berlayar di laut bebas dengan mode siluman. Caterpillar Dozer. Perusahaan Caterpillar memiliki sistem autonomous yang diberi nama Cat Mainstar Command for Dosing. Sistem ini bertujuan agar operator dapat bekerja pada tempat yang aman meski berada pada kondisi lingkungan yang rawan dan berbahaya, serta sistem ini dikendalikan oleh operator melalui remote control. Sistem Command for Dosing ini cocok digunakan untuk bulldozer jenis Cat D10 dan D11 saja. Bulldozer jenis D11 memiliki berat 110 metrik ton dan memiliki U-blade dengan kapasitas 42 meter kubik. Pada Command for Dosing, juga terdapat sistem semi-autonomous, yakni sistem yang dapat dikendalikan secara manual dan otomatis. Di atas bulldozer terdapat high precision GPS yang berfungsi agar blade depan bulldozer bisa presisi sampai hitungan sentimeter. Sistem semi-autonomous ini juga bisa dikendalikan dari command center yang lokasinya ini jauh dari lokasi bulldozer. Dan menariknya lagi, sistem semi-autonomous ini memungkinkan seorang operator untuk mengelola dan mengatur beberapa bulldozer sehingga dapat membuat pekerjaan lebih efisien.